selamat datang di acara debat terbuka pendidikan karakter pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam acara debat terbuka pendidikan karakter. Topik yang akan dibicarakan yaitu pendidikan karakter dari nilai-nilai agama, nilai-nilai Pancasila, dan nilai-nilai budaya. Peserta debat dari tim, berikan aplaus untuk tim A. Berikan aplaus untuk tim B. Berikan aplaus untuk tim C. Debat terbuka pendidikan karakter antara tim agama, tim Pancasila, dan tim budaya. Saya nyatakan dibuka. Sebelum lanjut ke acara selanjutnya, mari kita berdoa dulu menurut agama masing-masing. Doa selesai. Waktu Anda 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Aku dipersilakan. Budaya bangsa merupakan khazanah yang kaya akan nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai ini menjadi fondasi dalam membentuk karakter individu. Nilai-nilai pendidikan karakter yang berasal dari budaya bangsa sangatlah penting untuk membentuk kepribadian dan moral individu. Sesuai dengan nilai leluhur yang telah diwariskan oleh para leluhur. Sumber nilai-nilai ini meliputi berbagai aspek dalam budaya yang hidup di masyarakat Indonesia. Seperti berikut. Yang pertama ada kearifan lokal. Kearifan lokal adalah nilai-nilai budaya lokal yang mengandung prinsip hidup berakar kuat dan padat dan bertradisi. Contohnya adalah filosofi hidup, bergotong royong, rukun, dan tempo soliro, toleransi. Prinsip ini mengajarkan pentingnya kerjasama. Bagaimana pendapat saudara mengenai kasus penindakan siswa di Semarang berujung seruan pengusutan kasus, di mana seorang polisi menindak siswa dengan alasan siswa tersebut sedang melakukan aksi tawuran. Sedangkan keterangan guru-guru siswa tersebut tidak ada riwayat seperti itu dan merupakan siswa terpilih mengikuti ekstra paskibraka. Terima kasih. Contohnya penyalahgunaan kekuasaan pada pejabat-pejabat tinggi. Selanjutnya penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongan, penindasan terhadap hak rakyat. Pada sila kelima, penyimpangan pelanggaran terhadap sila ini terjadi karena kekuasaan digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi, bukan untuk kepentingan bersama. Diskriminasi terhadap kelompok tertentu dan pengabaian hak dasar rakyat yang harus diperoleh oleh rakyat itu sendiri. Terima kasih. Jabatan penembak itu tidak diterapkan sesuai dengan porsinya. Siswa yang berprestasi malah ditembak. Aksi malah itu pasti berat. Misal dari siswa yang seperti itu, kita juga harus berhati-hati ketika keluar. Harus lihat waktu, lihat jalan kita ketika kita berjalan itu dekat dengan orang-orang nakal apa tidak, biar tidak jadi salah paham. Bisa jadi polisinya itu juga salah sasaran juga bisa atau gimana. Polisi kan juga takut lah, juga cukup juga. Dimohon itu bisa lah menerapkan peraturan kepada siswa-siswanya agar kehidupannya sendiri bisa berhati-hati lagi. Dalam suatu masyarakat terdapat kelompok orang yang sering bergunjing atau gibah dan menyebarkan berita palsu tentang tetangganya. Hal ini memicu konflik dan merusak hubungan antar warga. Pertanyaannya, mengapa bergunjing atau gibah dilarang dalam agama?
Jelaskan dengan dalil yang relevan. Terima kasih. Waktu Anda 3 menit dimulai dari Anda bicara. Waktu dipersilakan. Saya dari tim A ingin menjawab mengapa gibah dan berita palsu akan merusak hubungan tetangga, karena semua orang jika mengetahui kejelekan seseorang tersebut maka diceritakan atau disebarluaskan, maka itu akan mempererat tali persaudaraan dan akan membuat permusuhan di antara umat bermasyarakat, dan itu juga akan menghancurkan tidak hanya di masyarakat. Jika semua orang melihat seseorang itu dengan suatu kejelekan atau suatu keburukan, maka dia tidak akan mengetahui kebaikan dari seseorang tersebut, dan itu juga akan memecah belah tidak hanya masyarakat tapi bangsa, negara, dan dunia. Dunia bahkan sering berkonflik gara-gara tidak menyukai satu sama lain. Dan seiring berjalannya waktu memberikan alamat palsu lah, intinya tidak memberikan bahwa fakta yang sebenarnya itu seperti ini dari negara ini, fakta sebenarnya itu seperti ini dari negara ini. Itu juga merusak reputasi dan kehormatan seseorang, serta menciptakan suasana kebencian dan permusuhan di antara umat. Terima kasih. Masing-masing 40 detik. Bahwa sendiri itu dalam Islam itu sudah disampaikan, itu dalam Islam itu harus berbicara sesuai fakta, tidak boleh menyebarkan kebohongan, serta harus adanya kejujuran, karena jika kita melakukan suatu pembicaraan yang terdapat hoax, maka akan mendapatkan suatu kebohongan, dan itu merupakan anjuran yang sangat dilarang dalam Islam.